D4.6 mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Cahaya yang tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektrodinamika. Gambar berikut merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik sinar putih dalam sebuah prisma atau optik yang terurai menjadi beberapa warna cahaya yang terpisah. Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Ketika kawat atau pengantar seperti antena mengantarkan arus listrik bolak-balik, radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listrik. Bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Sebagai gelombang dicirikan oleh kecepatan cahaya, panjang gelombang, dan frekuensi. Einstein kemudian memperbarui rumus ini menjadi E foton sama dengan HF. Gambar berikut adalah gambar spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Spektrum ini secara langsung berkaitan. Panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, hasilnya kecepatan cahaya sama dengan 300 mm per second, yaitu 300 mm per hertz. Panjang gelombang dikalikan dengan energi per foton adalah 1,24 ampere. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang berentang dari sinar gamma, gelombang pendek berenergi tinggi, sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang yang sangat panjang. Manfaat radiasi gelombang elektromagnetik di kehidupan sehari-hari sebagai berikut, antara lain, gelombang radio digunakan untuk komunikasi radio dan komunikasi satelit. Yang kedua, gelombang mikro untuk pemanasan microwave, untuk komunikasi radar, untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, digunakan pada rangkaian televisi. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, membantu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca berkabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Sinar inframerah untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok, untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi, dan detail. Untuk fotografi diagnosis penyakit, digunakan pada remote control sebagai peralatan elektronik, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Pada bidang militer dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat di tempat yang gelap atau berkabut. D. Sinar tampak. Untuk penglihatan manusia, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Sinar ultraviolet untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman, penyakit, mencuci hamakan ruangan operasi rumah sakit, dan untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. Sinar X atau sinar ronsen dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh, untuk menganalisa struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Sinar gamma untuk terapi kanker dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, untuk sterilisasi makanan, bahan makanan kaleng, untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, untuk mengurangi populasi hama, tanaman, atau serangga, untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam seperti pada kegunaan sinar X tadi, untuk sistem penurut aliran suatu fluida. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah laptop dan perangkat Wi-Fi. Perangkat ini ternyata selain memberi manfaat yang sangat banyak, juga berbahaya untuk kesehatan kita. Beberapa bahaya yang ditimbulkan radiasi elektromagnetik ialah menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, dan memicu kanker. Yang kedua, handphone. Sudah banyak penelitian tentang bahaya radiasi elektromagnetik dari HP. Terdapat 4 akibat yang terkenal. Salah satunya mengurangi produksi sperma bagi para pria
sebaiknya berhati-hati dengan bahaya ini. Ibu hamil dan anak-anak, sebaiknya bagi mereka menghindari radiasi elektromagnetik HP berlebihan, mengganggu ingatan manusia. Saat kalian melakukan telepon, disitulah HP akan mencari sinyal terus-menerus dan menyebabkan kalian terpapar radiasi terus-menerus, menyebabkan kanker otak. Penggunaan ponsel jangka waktu lama dan kontinu dapat menyebabkan kanker otak. Perangkat komputer juga sering kita gunakan dan menyebabkan berbagai bahaya yang akan timbul, diantaranya rabun mata, katarak, dan epilepsi. Kita dapat mengurangi atau mencegah dampak tersebut dengan cara sebagai berikut. Istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkungan luar seperti pohon hijau atau objek yang jarak pandangnya cukup jauh setelah beraktivitas di depan komputer selama 50 menit. Gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. Atau jarak pandang Anda dengan monitor sekurang-kurangnya 40 sampai dengan 60 cm. Terima kasih telah menonton video kami. Kami harap kalian dapat mengambil pelajaran pada video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.